Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dengan NIM 877823988. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil kegiatan praktikum 1, yaitu tentang mengamati ciri-ciri makhluk hidup. Perlu kita ketahui bersama bahwa makhluk hidup memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan benda mati. Ciri-ciri tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Bernafas, memerlukan makanan dan minuman, tumbuh dan berkembang biak, mampu menerima dan memberikan rangsangan. Karena praktikum ini berfokus pada pengamatan ciri-ciri kehidupan, maka saya mengamati makhluk hidup yang ada di sekitar saya. Total yang saya amati ada 10 makhluk hidup, terdiri dari 5 hewan dan 5 tumbuhan. Berikut ini adalah hewan-hewan yang saya amati. Ada nyamuk, burung, ayam, cicak, dan semut. Dan berikut tumbuhan yang saya amati. Ada pohon pete, pohon katuk, pohon pepaya, pohon cabe, dan pohon pisang. Dari hasil pengamatan saya, semua menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup seperti bernafas, memerlukan makanan dan minuman, tumbuh dan berkembang biak, maupun merespon rangsangan dari lingkungan. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang khas dan membedakannya dengan benda mati. Selanjutnya, saya akan melakukan penelitian tentang gerak pada tumbuhan. Ada 2 gerak yang akan saya teliti, yaitu gerak seismonasti dan gerak niktinasti. Nah, sebelum kita melakukan praktek atau penelitian, kita kenali dulu apa itu gerak seismonasti dan apa itu gerak niktinasti. Gerak seismonasti adalah gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan atau sentuhan atau getaran, seperti saat kita menyentuh daun putri malu. Sedangkan gerak niktinasti adalah gerak yang terjadi karena perubahan cahaya, seperti ketika malam hari daun akan menguncup. Nah, sebelum kita mulai, kita akan menyediakan bahan-bahan terlebih dahulu. Pertama ada putri malu, kedua rangsangan yang dibagi menjadi 3, ada halus, sedang, dan kasar. Ketiga ada kardus yang berfungsi untuk menutup cahaya matahari. Saat daun putri malu disentuh secara halus, daunnya akan menguncup secara perlahan. Dan saat daun putri malu disentuh secara sedang, daunnya akan menguncup lebih cepat dari ketika disentuh secara perlahan. Dan ketika disentuh secara kasar, daun akan sangat cepat mengkuncup. Nah, selanjutnya kita akan melakukan praktek gerak niktinasti. Pertama, daun putri malu yang terbuka dan mekar akan kita tutup dengan kardus selama 30 menit. Dan lihat apa yang akan terjadi. Daun putri malu ternyata sudah menguncup. Selanjutnya adalah praktek penelitian gerak geotropisme negatif pada kacang merah. Pertama, kita akan menyiapkan 2 tempat. Masing-masing tempat diisi dengan 3 biji kacang merah. Kemudian posisi tempat yang pertama itu berdiri atau vertikal,
Sedangkan posisi tempat yang kedua itu miring atau horizontal. Selanjutnya kita akan meneliti setiap pertumbuhan selama 7 hari. Setelah 7 hari, kita menemukan hasil bahwa pot yang berdiri atau tempat yang berdiri, tumbuhan tumbuh ke atas. Sedangkan pot yang ke samping, tumbuhan bengkok. Hal ini membuktikan bahwa tumbuhan kacang melakukan gerak geotropisme negatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.